Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, tetap semangat ya belajarnya. Belajar dari rumah, harus rajin berlatih sendiri ya nak. Lihat, pembelajaran kita hari ini kita masih di bab 2 ya, tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Namun saat ini kita masih pada penyetaraan reaksi redoks. Baik anak ibu, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang penyetaraan reaksi redoks, ibu sudah ingatkan di awal kemarin ya, bahwasannya Ananda harus memahami betul dulu bagaimana menentukan biloks suatu unsur dalam senyawa. Karena nanti dasar kita menyetarakan reaksi redoks adalah menentukan biloks, gitu ya. Nah, baik. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, nak. Yang pertama dengan cara setengah reaksi, yang kedua dengan cara biloks. Jadi ada dua cara. Nah, kali ini kita bahas penyetaraannya dengan cara setengah reaksi. Prinsipnya adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi, yaitu pada reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian, untuk kita bisa menyetarakan reaksi redoks ini ada syaratnya, yaitu kita harus tahu reaksi itu berlangsung dalam suasana apa? Suasana asam atau suasana basa. Jadi penyetaraan dengan cara setengah reaksi ini hanya bisa dilakukan untuk reaksi-reaksi dengan kondisi reaksi yang diketahui, asam atau basa kondisinya. Begitu ya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menyetarakan reaksinya. Langkah-langkahnya apa saja ibu? Yang pertama, tulis masing-masing persamaan setengah reaksi. Setengah reaksi maksudnya kita pisahkan mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Jadi tulis masing-masing gitu ya. Yang kedua, caranya adalah menyetarakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Jadi ada atom yang biloksnya berubah dan ada atom yang biloksnya tidak berubah. Yang mau kita setarakan adalah jumlah atom yang biloksnya berubah. Dengan cara apa ibu kita setarakan atom itu? Dengan cara menambah koefisien reaksi. Yang ketiga, setelah ditambah koefisien reaksi jumlah atomnya setara, kemudian ditambahkan H2O. Ditambahkan H2O di mana bu? Lihat dulu suasananya nak. Kalau suasananya asam, kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Yang kekurangan O, begini ya, oksigen maksudnya. Nah, kemudian kalau suasananya basah, kebalikannya nak. Kalau suasananya basah, kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen. Gitu ya. Jadi, begitu caranya menambahkan H2O. Sekarang yang keempat. Setarakan atom hidrogen. Atom hidrogen ini disetarakan untuk mengimbangi H2O yang sudah ditambahkan tadi. Dengan caranya kalau suasananya asam, kita tambahkan ion H positif. Tambahkan ion H positif. Kemudian kalau suasananya basah, ditambahkan ion OH negatif. Begitu ya. Nah, udah ditambahkan hidrogennya bu. Sekarang kita ikuti langkah yang kelima nak. Setarakan jumlah muatan. Jumlah muatannya harus sama di kiri dan di kanan. Kalau nggak sama gimana caranya ibu? Ditambahkan elektron. Ananda harus ingat ya, elektron ini muatannya negatif 1. Jadi kalau muatannya negatif 1, ketika ada jumlah muatan yang berbeda, di mana kita tambahkan elektron di ruas yang lebih besar. Kenapa? Karena nanti akan terkurangi jumlah muatannya dengan adanya elektron. Gitu. Kemudian yang keenam, setarakan jumlah elektron. Gitu ya. Dengan cara apa? Caranya kali silang elektron supaya nanti ketika
reaksinya kita gabungkan kembali, elektronnya sudah saling menghabiskan ya, sudah tidak ada lagi dalam reaksi. Jadi disetarakan jumlah elektronnya dengan kali silang elektron. Baik, begitulah langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Kalau kita sudah selesai mengerjakannya, kita mau mengecek nih kerjaan kita benar apa enggak ya? Udah setara atau belum? Gimana caranya? Kita periksa nak. Periksa apanya Bu yang diperiksa? Periksa jumlah atom dan muatan di ruas kiri sama dengan di kanan. Ketika jumlah atom dan muatan di ruas kiri sama dengan di kanan, maka reaksi kita sudah setara. Tetapi kalau berbeda jumlah atomnya atau muatannya, maka reaksi kita pasti salah, belum setara. Begitulah caranya agar kita bisa menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Demikian anak-anak ibu, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini ya. Ini ada soal, kita disuruh menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dengan cara setengah reaksi. Soalnya ini nak, Cr2O7 2 negatif tambah Cu positif menjadi Cr3 positif tambah Cu2 positif dalam suasana asam. Ya, biasanya kalau suasana asam dikasih tanda H positif pada tanda panah reaksinya ya. Nah, sebelum kita ikuti langkah-langkah reaksinya, kita tulis ulang dulu soalnya ya. Nah, jadi persamaannya ada Cr2O7 2 negatif ditambah Cu positif menjadi Cr3 positif ditambah Cu2 positif. Baik, ini adalah soal kita ya. Nah, kita ikuti langkahnya. Ini suasananya asam. Langkah pertama, kita harus pisahkan dulu mana reaksi reduksi, mana oksidasi. Sebelum kita memisahkan, kita tentukan dulu mana biloks yang berubah sehingga kita tahu memisahkannya ya. Nah, baik, ini ada ion Cr2O7 2 negatif. Total biloks dari unsur penyusun ion ini sama dengan muatan ionnya. Jadi kita hitung saja ya. O minus 2 kali 7 ini minus 14. Minus 14 ditambah berapa? Sama dengan minus 2. Tambah positif 12. Kalau gitu ini positif 12. Tapi ingat, ini karena dia ada 2 CR-nya. Maka ini kali dibagi 2. Kalau gitu biloks CR saja berapa? Positif 6 ya. Nah, kemudian Cu. Biloksnya positif 1. Nah, ini Cr3 positif. Nah, ini ya, berarti biloksnya positif 3. Ini Cu2 positif, biloksnya positif 2. Sekarang kita lihat nak, mana biloksnya yang naik dan turun. Cr dari positif 6 menjadi positif 3. Ini berarti biloksnya turun. Kalau turun, kita sebut reaksi reduksi ya. Nah, reduksi ini Bu tulis ulang ya. Lihat reduksi. Kemudian ada Cu. Cu ini dari positif 1 menjadi positif 2. Maka biloksnya naik. Disebut reaksi oksidasi. Nah, kita udah tahu nih mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Sekarang kita pisahkan ya. Kita pisahkan nak, mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Ya, baik. Reduksi tadi ada Cr ya. Cr. Oh, tunggu ya. Ibu hapus dulu ya. Nih. Kita kasih jarak ya nanti untuk menulis apa-apa yang ditambahkan. Cr2O7 2 negatif menjadi apa? Cr3 positif. Kemudian yang oksidasi ini ya, Cu positif menjadi Cu2 positif. Nah, reduksinya ini sudah benar ya. Muatannya jangan sampai salah karena nanti akan sangat berpengaruh dalam penyetaraan reaksi redoksnya. Nah, kita ikuti langkahnya nak. Setelah kita pisahkan, ini langkah pertama ya.
Kita pisahkan masing-masing reaksi reduksi dan oksidasi. Ini udah kita pisahkan. Langkah kedua, setarakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Yang biloxnya berubah. Tadi siapa? Yang berubah adalah Cr. Ini Cr ya, biloxnya berubah. Kalau gitu Cr harus kita setarakan. Kita samakan jumlah atomnya di kiri dengan di kanan. Gitu kan? Dengan cara apa? Dengan cara menambah koefisien reaksi. Oh, di sebelah sini Cr-nya ada 2. Maka di sini harus 2. Ini 1, supaya 2 ditambah koefisiennya ya. Dikali 2. Gitu kan? Kemudian Cu. Cu di sini 1. Di sini juga 1. Sudah, tidak usah kita ganggu, tidak usah kita tambahin apa-apa ya. Yang ketiga, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Karena ini suasananya asam, maka kita tambahkan H2O pada yang kekurangan O. Di mana, Nak? Oh, di sini ada O7, sebanyak 7 ya. Di sini tidak ada O, berarti dia kekurangan 7. Kalau gitu di sini kita tambahin. Tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Tambahkan H2O. Sebanyak berapa kita tambahkan H2O? Tadi ditambahkan H2O pada yang kekurangan O. Kekurangan berapa? Oh, ini O-nya ada 7. Maka kita tambahkan H2O-nya sebanyak 7. Karena 1 molekul H2O itu 1 O-nya. Jadi harus dikalikan dengan 7. Gitu ya. 7 H2O. Nah, di sini ada O? Tidak ada. Berarti nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan. Karena emang nggak ada, ya kan? Kalau gitu ini tetap. Kemudian setelah kita tambahkan H2O pada yang kekurangan O, penambahan H2O diimbangi dengan penambahan atom hidrogen. Ditambahkan atom hidrogen. Jadi penambahan H2O ini diimbangi dengan penambahan atom hidrogen. Untuk menyetarakan atom hidrogen ini tujuannya, ya kan? Di mana? Oh, di ruas yang sinilah, ya kan? Nah, lihat ya. Di sini 1 molekul H2O ini hanya ada 2, tapi ini ada 7, maka ini 14. Kalau gitu ditambah H positifnya sebanyak 14 H positif. 14 H positif, ya. Nah, sudah. Di sini tidak ada juga, biarkan saja ya. Yang ini yang kita kerjakan. 14 H positif. Kemudian setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron. Setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron. Kita cek jumlah muatannya masing-masing ya. Ini 14 kali positif 1, positif 14 ditambah 1 kali minus 2. Berarti ini minus 2. Minus 2 ditambah 14. Kalau gitu sebelah sini positif 12. Ingat ya. Di sebelah kiri positif 12. Ibu tulis ya. Sini positif 12. Di sebelah kanan, di sini nih 2 kali positif 3, positif 6 ya, tambah 0. Berarti di sini positif 6. Nah, lihat penambahan elektron untuk menyamakan muatan. Tadi Ibu bilang bahwasannya elektron itu muatannya negatif 1. Kalau gitu ini 12, ini minus 6. Di mana ditambahkan elektron yang muatannya lebih banyak karena nanti akan berkurang dengan adanya penambahan elektron. Kalau gitu di sini tambah elektron. Nah, ditambah berapa? Oh, supaya 6. Berarti ini harus dikurangi 6. Tambah 6 elektron. Gitu ya. Nah, sekarang yang bawah. Ini positif 1, yang di sini ini positif 1 ya kan? Nah, yang sebelah kanan ini positif 2. Di mana tambah elektron? Di yang banyak, ya kan? Di sini ditambah elektron. Berapa? 1 saja, karena ini 1 ya kan? 2 kurang 1 jadinya 1, udah setara muatannya. Karena tujuan penambahan elektron adalah untuk menyetarakan muatan, gitu ya. Kemudian setelah kita samakan muatannya, anak ibu, kita samakan jumlah elektronnya karena nanti kita gabungkan kembali reaksinya sehingga elektronnya habis ya, saling meniadakan, habis dijumlahkan. Nah, lihat. Nah, kalau gitu ini Bu dikali 1, ini kali 6. Karena mau dikali silang ya. Ini 6 dikalikan 1, ini ada 1 dikalikan 6 supaya nanti elektronnya
habis ya, sama-sama 6. Kalau gitu kita jumlahkan nih persamaan reaksinya anak ibu. Kita jumlahkan kembali ya reaksinya. Nah, kita jumlahkan ke bawah ya, ikuti langkah-langkahnya. Baik, sini ada Cr2O7, Cr2O7 2 negatif, gitu kan? Ditambah 14H positif, ditambah 14H positif, ditambah apa lagi? 6Cu, tambah 6Cu positif, menjadi, nah menjadi nih ya, 2Cr 3 positif, 2Cr 3 positif, ditambah 7H2O, ditambah gitu ya, ditambah 7H2O ditambah 6Cu2 positif. Nah sekarang perhatikan ya, kita mau ngecek, sudah kita setarakan reaksinya, kita jumlahkan ya, Cr2O7 dan seterusnya, kita masing-masing cek ya jumlah atom dan jumlah muatannya. Cr-nya di sini ada 2 ya kan, 2, di sini pun Cr-nya ada 2. Kemudian O-nya di sini ada 7. Ini O-nya ada 7. Di sini O-nya juga ada 7 ya. Nah, hidrogennya di sini ada 14. Di sini juga 7 kali 2 ya, 14. Kemudian Cu-nya ada 6. Ini ada 6 Cu. Di sini juga ada 6 Cu. Jumlah atomnya udah sama, Nak. Sekarang kita cek muatannya ya. Muatannya 1 nih dikali minus 2 ditambah 14 kali positif 1 positif 14, ditambah 6 kali positif 1 positif 6, positif 6 tambah positif 14 positif 20 ya kan, dikurang 2 berarti positif 18. Ini muatannya di sebelah kiri positif 18 ya. Ini Ibu tambahin tadi suasananya asam, H positif. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ya, 2 kali positif 3 positif 6 ditambah 0 ditambah 6 kali positif 2 positif 12, positif 12 ditambah 0 ditambah positif 6 berarti positif 18. Nah, jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama, maka persamaan reaksi redoks ini sudah setara. Demikian anak ibu untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara biloks pada suasana asam. Semoga Anda bisa memahami dengan baik materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.